Ada yang beropini bahwasanya senjata itu diklaim hak miliknya PSHW. Itu apakah benar, Mas Roni? Banyak yang beropini bahwasanya di Eza Winongo ini ada yang mengatakan, istilahnya, mohon maaf Mas ya ini ya, pendekar satu malam seperti itu. Nah, itu bagaimana Mas penjelasannya? Assalamualaikum sahabat silat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Garda 22. Oke sahabat silat, selamat sore. Semoga sore kali ini sahabat silat senantiasa diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kali ini saya sedang berada di desa Trompol. Oh, desa Trompol, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi ya. Kita sedang silaturahmi dengan dulur dari Saudaraan Setiahati Winongo ya. Oke, langsung saja mungkin diperkenalkan diri dulu Mas. Monggo asmane sinten? Ya, perkenalkan, nama saya Roni Agus Faisal. Saya dari warga PSHW Veteran tahun 2007. Oke, termasuk warga sepuh gitu ya. Ya, sedang lah Mas. Oh, sedang ya. Oke, ya Mas. Jadi kali ini saya pertama ini bermaksud silaturahmi Mas ya. Salam seduluran ya, sebelumnya ya. Ya. Dan untuk yang kedua saya ingin bertanya-tanya Mas ini seputar Eza Winongo. Ya. Jadi nanti kalau mungkin nanti pertanyaan saya ini termasuk privasi ya, mungkin tidak usah dijawab, tidak apa-apa. Ya. Oke, yang pertama saya ingin tanyakan pripun niki sejarah jenengan pertama ikut Eza Winongo niki pripun Mas awal mula? Ya, kalau dari awal mula saya mungkin dari awalnya karena lingkungan Mas ya, karena lingkungan basis dari PSHW. Jadi saya, tapi awal mula pun saya belum tertarik ke situ. Karena dari teman ngumpul, teman gini kan akhirnya kita ke bawah. Nah, dari situ akhirnya dari situ akhirnya saya termotivasi dengan dirinya, karena waktu itu saya mau ikut pun nggak dibolehkan, disusah-susahkan dulu. Bahkan mau ikut mau masuk cari tanda tangan pun disusah-susahkan. Karena dulu sini masih ikut ranting Karangjati, jadi jauh, minta tanda tangan pun itu jaraknya jauh sekali. Antara desa Trompol, Samben, terus Karangjati, Berbendeng itu kan jauh. Itu pun mau minta tanda tangan masih disuruh ini suruh itu ya? Ya suruh ini, suruh itu, intinya dipersulit. Biar tahu sebenarnya anak itu tekad tidak. Kalau memang anak itu tekad, baru dikasih tanda tangan. Tapo asmo kalau dulu namanya. Oh iya, jadi sejarahnya itu awalnya dari lingkungan Mas ya? Lingkungan, akhirnya timbullah rasa ingin ikut perguruan PSHW. Oke, siap. Jadi sejarahnya seperti itu ya dulur-dulur ya. Ini Mas Roni ini sejarahnya ikut Winongo itu seperti itu ya. Lalu yang kedua Mas Roni ini saya ingin tanyakan sekaligus mungkin meluruskan opini-opini dulur-dulur di luar sana. Ya. Ini mengenai senjata Mas Roni ya. Ya. Senjata itu banyak digunakan dan bahkan mungkin ada yang beropini bahwasanya senjata ini tuh diklaim miliknya PSHW. Senjata itu yang saya tahu adalah senjata kerambit Mas Roni ya. Oh, kerambit. Ya. Nah, itu ada yang beropini bahwasanya senjata itu diklaim hak miliknya PSHW. Itu apakah benar Mas Roni? Ya, kalau menurut saya, itu menurut pribadi saya Mas ya, dari sesepuh saya, kalau senjata kerambi itu kan memang senjata yang dipergunakan oleh Eyang Suro. Dan sedangkan Eyang Suro sendiri itu kan mempunyai murid yang bernama Setiahati itu dua, yaitu Setiahati Trate dan Setiahati Winongo. Sebenarnya kan dia satu kandung. Nah, karena senjata itu milik Eyang Suro, berarti kan antara dua-dua itu punya hak sendiri-sendiri memiliki. Ya? Kalau itu menurut saya dan sesuai saya. Oh gitu. Jadi istilahnya senjata khas turun-temurun. Khas turun-temurun itu jadi bukan diklaim milik sana milik sini. Kalau menurut saya seperti itu. Oh iya. Paham ya. Jadi mungkin itu tadi ya jawaban dari Mas Roni ya. Mungkin bisa meluruskan opini dari dulur-dulur di luar sana supaya tidak seling surut lagi Mas Roni ya. Betul. Oke ya, jadi lalu yang ketiga ini saya ingin
menanyakan Mas, ini mungkin agak mendalam, kalau mungkin dinilai privasi ya tidak usah dijawab ya. Iya. Ini juga menuruti opini-opini dari dulur-dulur di luar sana ya. Banyak yang beropini bahwasanya di Eza Winongo ini ada yang mengatakan, istilahnya mohon maaf Mas ya ini ya, Iya. pendekar satu malam seperti itu. Nah, itu bagaimana Mas penjelasannya? Mohon bisa dijelaskan kalau mungkin ini bukan privasi. Oh, iya. Nah, Kalau menurut saya itu kenapa PSHW itu harus disahkan dulu dan baru bisa mengikuti latihan? nah, Karena PSHW itu bisa mendapatkan ilmu setelah kita disahkan. Istilahnya baru kita bisa mendapat ilmu kalau sudah buka pori. oh, istilahnya kalau di PSW seperti Ya, itu. jadi misalkan nanti ada orang-orang itu setelah disahkan ingkar dan dia akan ingkar pada dirinya sendiri. Jadi dia akan Ada sumpahnya ingkar itu. dan sumpahnya sendiri. Oh, jadi itu Ya. maksud dan tujuannya Eza Winongo disahkan dulu seperti itu Ya, betul kan. Dan sedangkan itu pun harusnya PSHW pun itu bisa dikatakan benar-benar warga ya. Kalau yang baru disahkan ikut latihan itu namanya baru sedulur. Oh, sedulur. Ya, kalau yang sudah disahkan, jadi dalam arti disahkan tingkat 2 itu baru disebut namanya sudah warga. Ya. Oh, Jadi nanti misalkan sudah disahkan dia latihan, habis setelah latihan dia disahkan lagi namanya AA, yaitu dia mendapatkan sabuk putih, itu baru dinamakan warga PSHW. Kalau sedangkan yang masih disahkan pertama ikut latihan itu baru namanya sedulur, oh, saudara. saudara, sedulur. Nah, Kalau ini menurut saya dari sesepuh-sepuh saya ya seperti itu, saya bisa menyampaikan sepengetahuan saya seperti itu. oke, siap. Nah, ini menarik nih, juga wawasan baru ini bagi saya ini dulur-dulur ya. Ya, namanya kita sharing tukar pengalaman itu kan nggak apa-apa ya. Yang penting jangan kita masuk ke ranah yang bukan ranah kita. Ya, Gitu, Mas betul. Roni, ya. Ya, mungkin jadi itu aja Mas Roni yang mungkin saya tanyakan dan meluruskan opini dari dulur-dulur semuanya ya. Mungkin bisa dipahami dan bisa menjadikan wawasan lebih luas. Oke, Mas Roni, mungkin sebelum saya tutup ada pesan-pesan buat dulur-dulur, terutama dulur-dulur Trah Setia Hati di luar sana, Mas Roni. Monggo. Ya, sekedar pesan singkat dari saya untuk ya adik-adik atau sedulur-sedulur yang baru kecer atau baru disahkan, semangat latihan karena menuntut ilmu tidak akan ada habisnya. Ya. Semangat terus latihan, jangan pantang mundur. Oke, siap. Dan tak lupa, ini saya tambahin, mungkin dulur-dulur terutama Trah Setia Hati di luar sana ya, tetap jaga seduluran, jaga silaturahmi, jangan ada lagi Betul. bentrok-bentrok di luar sana seperti masa-masa silam ya. Itu jadikanlah sebuah kenangan pahit ya Mas Roni ya. Ya, itu sudah masa lalu. Jadi sekarang bukan zamannya. Banyak-banyaklah mencari saudara. Kalau masalah bela diri itu hak kita masing-masing. Itu cara kita untuk membela diri masing-masing, bukan untuk mencari musuh. Nah, karena musuh satu itu kebanyakan, tapi kalau saudara 1000 itu masih kurang ya Mas Ya, Roni, betul. benar. Oke, nah jadi mungkin segitu dulu kebersamaan kita pada sore kali ini. Semoga sharing-sharing kali ini bermanfaat kepada dulur-dulur semuanya. Saya akhiri video kali ini. Jika ada salah-salah dalam kita berucap, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jika nanti aku telah pulang ke rahmatullah, supaya saudara-saudara setia hati tetap bersatu hati, tetap rukun lahir dan batin.